Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Ibu penguji uji kinerja Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, saya Rio Kuncoro, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Sriwijaya tahun 2020, prodi PJOK. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari Selasa 17 November 2020. Dan sebelum saya melaksanakan uji kinerja, terlebih dahulu izin saya memperlihatkan kartu peserta ujian saya yang sudah terdaftar dan saya print melalui Universitas Sriwijaya secara resmi di sini. Terima kasih. Baiklah, berikutnya saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, yaitu materi lompat jauh kelas 7 SMP dengan sampel SMP Negeri 1 Langklapa kelas 71 melalui via daring dengan aplikasi platform pendidikan Zoom Meeting. Halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Walaupun kita belajar dari tatap maya seperti ini ya, dari jarak jauh, tapi mudah-mudahan itu tidak menyurutkan semangat kalian dalam belajar PJOK khususnya ya, dan pelajaran-pelajaran yang lain. Ya, oke. Untuk memulai kegiatan hari ini, pada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Fahmi, ketua kelas, silakan pimpin doa teman-temannya. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sip. Oke, siapa yang tidak hadir? Ratu, Banyak. belum datang ya. Ratu, Belum masuk Anis, Ramadiva, Rifki Hadi, Diva, belum masuk. Bramono, Rapi. Ya, Dimas Setiawan masuk. juga. Rifki. Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin sambil berjalan mereka gabung. Ya, oke. Kita hari ini masuki pelajaran atletik. Ya, salah satu nomor atletik yaitu lompat jauh. Ya, pernah ya lompat jauh ya? Pernah kan? Pernah. Ya, pernah. Biasanya lompat jauh itu dilakukan di kolam yang isinya pasir. Ya, atletik itu kan dikenal dengan 3L, lari, lempar, dan lompat. Oke, materinya udah tampil di HP kalian? Sudah. Oke, sudah ya. Oke, ini materi kita hari ini yaitu lompat jauh. Atau bahasa Inggrisnya long jump, itu bahasa Inggrisnya ya. Oke. Long jam. Nah, sekarang tujuan pembelajaran hari ini yaitu satu, kalian nanti akan memahami tahapan-tahapan dalam lompat jauh. Jadi lompat jauh itu nanti ada tahapan-tahapannya. Lalu yang kedua, tujuannya itu nanti menjelaskan teknik awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Inilah tahapan-tahapan dalam lompat jauh, nanti dijelaskan per tahapnya. Lalu yang ketiga, nanti harus ada yang mempraktekkan teknik dan tahapan dalam lompat jauh. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita. Ini adalah gambar animasi tentang siswa dalam melakukan pembelajaran lompat jauh. Nah, ini yang 45 meter adalah panjang lintasan untuk melakukan awalan atau lari di dalam lompat jauh. Jadi umumnya lompat jauh itu dilakukan dengan berlari awalannya, tidak boleh dengan berjalan. Kenapa? Karena lompat jauh itu adalah diperlukan hasil lompatannya. Jadi semakin jauh ancang-ancang untuk melompat larinya, itu biasanya hasilnya akan semakin baik.
Lalu di sini ada papan tolakan, ya. Ada yang warna hijau dan hijau muda dan hijau tua ini. Ini adalah papan tolakan. Lalu ada 8 meter. 8 meter adalah panjang kolam bak pasirnya. Ya, jadi panjang kolam pasir itu adalah 8 meter. Sedangkan lebarnya 2,75 meter. Idealnya memang kolam bak pasir ini digunakan untuk lompat jauh. Jadi lompat jauh itu tempat mendaratnya harus di kolam yang isi pasir. Tidak boleh dilakukan mendaratnya di tempat yang keras seperti semen, ya, terus lapangan keras, lalu lapangan licin dan rumput yang licin itu tidak boleh, ya. Jadi harus dilakukan di kolam yang berpasir. Ya, paham sampai sini ya? Gambar animasinya sebentar ya. Paham. Oke, kita lanjut. Sekarang kita pelajari dalam lompat jauh ya, gerakan keseluruhannya seperti ini. Ada approach, ada take off, flight, dan landing. Ya, approach itu adalah gerakannya awalan dalam lompat jauh. Lalu ada take off. Take off itu adalah tolakan, flight, melayang, dan landing, mendarat. Ya, jadi gerak keseluruhan lompat jauh itu ada 4. Ada awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Nah, di bawah ini ya kelihatan di handphone kalian pasti PowerPoint sudah tampil. Dan di bawahnya itu tahap-tahapan dalam berikut ini, yaitu dari awalan, menolak, melayang, dan mendarat. Dalam tahap awalan, pelompat melakukan percepatan menuju kecepatan yang maksimum sehingga dapat dikendalikan. Nah, jadi ketika melakukan awalan, ya, awalan dalam lompat jauh itu berlari. Jadi kecepatannya maksimum, tetapi masih bisa dikendalikan. Ya, jadi walaupun cepat, ya tetap bisa dikendalikan. Contohnya apa? Ketika sampai ke papan tolakan, itu kecepatannya naik secara vertikal. Ya, tuh. Lalu tahap menolak. Dalam tahap menolak ini, pelompat membangun kecepatan secara vertikal dan meminimalkan hilangnya kecepatan horizontal. Dan ingat, dalam tolakan itu ya dilakukan dengan satu kaki yang terkuat, bukan 2 kaki. Jadi dilakukan dengan satu kaki yang terkuat. Tergantung setiap individu berbeda-beda. Ya, kalau Pak sendiri itu Pak lakukan dengan kaki kanan Pak, karena menurut Pak, ya Pak sendiri kuat itu di kaki kanan. Tapi tergantung kalian. Mungkin ada yang bisa di kaki kanan atau kaki kiri. Ya. Lalu yang ketiga melayang. Posisi melayang ini adalah tujuannya mempersiapkan diri untuk mendarat. Jadi dalam melayang benar-benar sama sekali tidak menyentuh tanah. Ya, persiapan untuk mendarat. Lalu tak mendarat memaksimalkan jarak potensial dari jalur melayang. Ya, ketika mendarat usahakan badan jangan terjatuh ke belakang. Kenapa? Akan terjadi hilangnya jarak saat diukur nanti. Sayang, kalau mendaratnya di 3 meter, tapi badan kalian jatuh ke belakang, itu akan diukur yang bagian jatuhnya. Ya, rugi sekitar 40 cm sendiri. Karena idealnya lompat jauh itu dilakukan, hasilnya itu yang diukur. Ya, berbeda dengan olahraga yang lain. Nah, ini adalah gerakan secara keseluruhan. Jadi lompat jauh itu ada approach. Approach itu adalah awalan. Lalu ada take off. Take off ini adalah tolakan. Flight itu adalah melayang dan landing artinya mendarat. Ya. Deskripsi tahapannya. Nih. Lompat jauh itu ada dibagi tahap berikut ini. Awalan, menolak, melayang, dan mendarat. Itulah yang bahasa Inggrisnya approach, take off, flight, dan landing. Ya, dalam tahap awalan ini, pelompat melakukan percepatan menuju kecepatan maksimum yang dapat dikendalikan. Jadi walaupun dalam keadaan lari cepat, itu harus bisa, kecepatannya harus bisa tetap dikendalikan. Lalu ada menolak, take off. Menolak ini, itu pelompat membangun kecepatan secara vertikal dan meminimalkan hilangnya kecepatan horizontal. Jadi walaupun lari cepat, kecepatan vertikal nanti lompat ke atasnya itu juga harus cepat. Ya, dan melayang ini lompatannya juga harus tinggi. Supaya kenapa? Supaya hasil lompatannya jauh nanti maksimal, bisa jauh. Ya, lalu mendarat, pelompat maksimalkan jarak potensial. Usahakan mendarat nanti jangan jatuh ke belakang badan. Jadi harus ke samping atau ke depan. Ya. Lalu yang pertama kita pelajari yang tahap awalan. Awalan ini
itu diawali dengan berlari. Ya, ini gambarnya. Apa tujuan dalam melakukan awalan? Ini tujuannya adalah untuk mencapai kecepatan maksimum yang dapat dikendalikan. Artinya, walaupun ini kecepatannya tinggi, dan melakukan awalan lompat jauh memang harus berlari, tapi kecepatannya itu harus tetap bisa kita kendalikan. Ya, ini karakternya, panjangnya bervariasi, bisa 10 langkah untuk pemula, dan lebih dari 20 langkah itu untuk pelompat elit atau atlet. Teknik berlari mirip seperti lari sprint. Ya, jadi tahu lari sprint? Masih ingat apa lari sprint? Lari? Lari cepat. Ya, lari cepat. Lari Artinya, cepat. dalam melakukan awalan lompat jauh berarti juga kecepatannya harus cepat. Ya, teknik berlarinya sama seperti lari sprint, benar-benar harus dilakukan dengan cepat. Dan ketiga, kecepatannya meningkat secara menerus sampai ke papan tolakan. Artinya kalau belum sampai ke papan tolakan, kecepatannya jangan diturunkan. Harus tetap meningkat secara menerus. Ya, itu untuk awalan. Paham sampai sini, anak-anak? Paham. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu adalah tolakan. Nah, tolakannya ini ada 1 dan 2. Apa tujuan tolakan? Tujuannya untuk memaksimalkan kecepatan vertikal dan memperkecil hilangnya kecepatan horizontal. Vertikal itu artinya dari bawah ke atas. Ya, karena ketika ini tolakan, jadi kita harus menolak dengan satu kaki. Ya, satu kaki yang terkuat. Jadi tolakan itu adalah menumpu tumpuan badan kalian itu dengan salah satu kaki yang terkuat, boleh kanan, boleh kiri. Ya, tergantung masing-masing. Kalau Pak sendiri itu Pak lakukan dengan tolakan dengan kaki kanan. Ya, mungkin di antara kalian ada yang menggunakan kaki kiri. Ada yang menggunakan kaki kiri kalau bertolak? Tergantung. Nabil, kalau tolakan dengan kaki apa? Kanan atau kiri? Kiri. Oh, kiri loh. Nabil kiri. Mungkin Nelsa kanan atau kiri Nelsa? Kanan. Nah, kanan. Tergantung setiap anak berbeda-beda ya. Ini tekniknya. Penumpuan kaki aktif dan cepat dengan suatu gerakan ke bawah dan ke belakang. Mengais gerakan nomor 1. Lalu yang kedua, waktu tolakan dipersingkat. Pembengkokan minimum dari kaki tumpu. Jadi ketika menolak itu gerakan juga harus cepat. Jangan terlalu lama berdiri di papan tolakan. Lalu yang ketiga, paha kaki bebas didorong ke posisi horizontal. Gambar nomor 2. Yang keempat, ankle, lutut, dan pinggang diluruskan sepenuhnya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu melayang. Ya, ini kita menggunakan melayangnya teknik gaya jongkok. Di dalam lompat jauh itu ada 3 teknik. Yang pertama gaya jongkok, kedua teknik menggantung, dan ketiga teknik berjalan di udara. Sekarang kita pelajari adalah tahap melayang dengan teknik gaya jongkok. Tujuannya apa? Nih, tujuannya adalah persiapan untuk mendarat yang efisien. Jadi ketika melayang, ini posisi tubuh kita benar-benar di udara, tidak menyentuh tanah sama sekali. Ya, lompatannya harus tinggi. Supaya kenapa? Untuk mempersiapkan pendaratan yang efisien. Artinya di dalam tahap melayang inilah kita bisa mengukur jarak lompatan kita dengan efisien dan kita bisa mempersiapkannya. Karakternya seperti ini tekniknya. Tungkai ayun dipertahankan pada posisi tolak. Lalu tungkai tolak mengikuti selama waktu melayang. Tungkai tolak ditekuk, ditarik ke depan dan ke atas mendekati akhir gerak melayang. Dan keempat, kedua tungkai diluruskan ke depan untuk mendarat. Jadi tahap persiapannya seperti yang gambar nomor 4 dan gambar nomor 5 ini. Ya, itu sudah tahap persiapan karena kakinya ke depan dan tangannya sudah ke belakang. Ya, itu sudah tahap melayang. Lalu yang keempat, terakhir adalah landing atau tahap mendarat. Ini gambarnya. Dalam gambar ini, orang tersebut menjatuhkan dirinya ke samping, bukan ke belakang ya. Jadi usahakan kalau dalam mendarat lompat jauh, itu dilakukan dengan mendarat tubuh dijatuhkan ke samping atau ke depan. Kenapa tidak boleh ke belakang? Karena percuma kalau lompatan kalian mendaratnya di 3 meter, tapi anggota tubuh kalian terjatuh ke belakang,
Artinya sudah mengurangi kurang lebih 40 cm sendiri hasil lompatan kalian. Kenapa? Karena hasil lompatan itu diukur dari jarak terdekat papan tolakan. Jadi usahakan kalau jatuh ke samping atau ke depan. Ya, tujuannya mendarat untuk memperkecil hilangnya jarak lompatan. Jadi kalau sudah lompatan jauh-jauh tapi tubuh kita terjatuh ke belakang itu sama saja sia-sia. Ya. Karakternya kedua kaki hampir sepenuhnya diluruskan, badan dibengkokkan ke depan, kedua lengan ditarik ke belakang dan pinggul didorong ke depan menuju titik pendaratan. Oke, paham dari 4 tahapan itu? Apa saja yang pertama tadi? Awalan, yang kedua? Tolakan, ketiga? Melayang. Keempat? Mendarat. Oke. Mendarat. Ya, ini ada video tentang lompat jauh. Mungkin kalau tadi gambar dan penjelasan kalian masih ada yang belum mengerti. Sekarang Pak tampilkan videonya. Ya, silakan saksikan. Nanti setelah ini ada tanya jawab. Oke. Kalau tidak ada suaranya bilang nanti videonya ya. Ya, Pak. Ada suaranya? Ada. Ada. Halo semuanya, kami 8H. Nama saya Alex dari absen 2. Nama saya Timi absen 24. Nama saya Lea absen 1. Saya Kelvin absen 16. Saya Steven absen 23. Hari ini kami akan menunjukkan Anda langkah-langkah dalam lompat jauh. Selamat menyaksikan. Salam olahraga. Olahraga lompat jauh adalah olahraga yang sudah diminati oleh beberapa orang dan juga dimainkan dalam olimpiade. Berikut cara-caranya. Langkah pertama adalah awalan atau lari. Tapi lari ini berbeda karena harus memiliki kecepatan dan arah yang sama. Langkah Anjay. kedua adalah tolakan. Tolakan ini menggunakan satu kaki yang paling kuat dan juga tolakan ini harus mengarah ke atas, bukan ke depan. Langkah tiga adalah melayang. Kita harus melayang setinggi mungkin dan kaki kita harus sejajar. Langkah keempat adalah mendarat. Mendarat menggunakan dua kaki dengan kondisi jongkok, tangan menghadap ke depan. Inilah langkah secara keseluruhannya. Jangan di sini. Demikian langkah-langkah dari kami. Terima kasih. Oke, sudah disaksikan videonya? Sudah. Oke, sudah ya. Oke. Sekarang oke. Nah, sekarang kita mulai tanya jawab. Ya, kita mulai diskusikan. Nabil, Ya, Pak. ya, kira-kira dari video tadi apa yang bisa kamu simpulkan? Dari video tadi apa yang bisa kamu simpulkan? Dari video tadi apa yang bisa kamu simpulkan? Ya, apa saja teknik dan tahapan lompat jauh itu? Ya,
Ya, satu lagi. Melakukan teknik-teknik lompat jauh. Ya, apa saja teknik dan tahapan lompat jauh itu? Teknik awalan. Teknik Tolakan. ya tolakan. Ya, terus? Teknik Melayang. layang. Ya, satu lagi. Mendarat. Darat. Oke, sip. Ada 4 ya. Lalu, pertanyaan kedua. Jelaskan, Raffi Azmi, bagaimana tahap awalan itu? Bagaimana teknik dalam tahap awalan? Berlari dengan cepat menuju papan kayu. Gimana? Awalan dalam melompat jauh dilakukan dengan Berlari cepat. ya, berlari seperti lari Sprint. sprint atau lari cepat. Ya. Rifki, kalau tahap tolakan gimana caranya? Menggunakan satu kaki yang kuat. Ya, benar. Dengan satu kaki yang terkuat. Ya, jangan 2 kaki. Nanti jatuhnya tidak vertikal. Ya, jatuhnya nanti tidak ke atas, malah ke depan. Ya. Lalu yang ketiga, Fahmi Wijaya, kenapa hasil lompat jauh setiap orang berbeda-beda? Apa yang menyebabkan? Gantung dengan berat badan sama kecepatan larinya. Berat badan? Ada yang bisa bantu? Ramadiva, apa jawaban lagi? Teknik lari yang salah. Ya, terus? Tumpuan kaki yang berbeda. Ya, benar ya. Jadi kenapa hasil lompatan kalian tuh berbeda-beda? Hasil lompat jauh Nabil Kurniawan dengan Rifki pasti beda. Kenapa? Pertama, mungkin teknik yang dilakukan itu salah. Pertama mulai dari awalan. Mungkin Nabil Kurniawan itu melakukannya awalan dengan 10 langkah cuman. Mungkin Rifki itu melakukan awalannya lari dengan 20 langkah. Seperti itu. Lalu tolakan dengan satu kaki yang terkuat. Itu mungkin otot kakinya juga berpengaruh. Yang ketiga, ketika berat badan kata Fahmi tadi, ya berat badan juga bisa berpengaruh. Ya, berat badan anak yang lebih berbobot, yang lebih berisi, biasanya melayangnya tidak bisa tinggi, ya dibandingkan anak yang berat badannya ideal. Ya, contoh Nelsa sama berat badan Nelsa dan berat badan Raffi Azmi mesti bobotnya berbeda, ya seperti itu kan? Tidak mungkin sama, ya. Badan juga berpengaruh. Berat badan yang 50 kilo dengan berat badan yang 100 kilo pasti hasil lompatannya juga berbeda. Ya. Tuh. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sekarang tolong praktekkan tahapan lompat jauh di rumah. Sekarang bawa HP-nya keluar, praktekkan ya. Untuk cowok silakan praktekkan Fahmi Wijaya dan yang cewek praktekkan Rama Diva. Ya. Tidak ada pertanyaan. Ate. Serius? Iya. Bentar ya. Oke, sudah tampil? Belum. Sudah. Nah, ini yang tadi ya, materi kita. Nah, ini tadi sampai sini nih. Nah, tadi pertanyaannya ini. Nah, video apa yang kalian simpulkan? Sudah jawab. Jelaskan tahapan awalan tolakan main mendarat sudah. Dan yang terakhir, ini pertanyaan yang istimewa. Pertanyaan yang tentang menganalisa. Jadi, mengapa hasil lompatan jauh setiap orang berbeda-beda? Sudah dijawab tadi karena tekniknya salah,
kekuatan otot kakinya berbeda dan berat badan juga berpengaruh ya. Oke, sekarang ada uji kompetensi untuk kalian ya. Silakan catat alamat Google Form-nya, nanti kerjakan soal latihan di Google Form itu. Ada 5 soal esai, nanti kerjakan ya. Lalu yang kedua, itu ada tes keterampilan. Jadi setiap kalian nanti praktekkan semua tahapan dalam lompat jauh tadi, itu dibuat dalam bentuk video. Ya, kirimkan ke email Pak, itu alamat emailnya. Jangan kirim ke WA, nanti banyak tidak terbaca. Jadi lebih baik kirim ke email, nanti pasti Pak buka satu persatu emailnya. Ya. Oke, tugasnya Ada Pak. jelas email, sampai... Pak. Hah? Tidak jelas. Apanya tidak jelas? Tulisannya tidak jelas. Tulisannya tidak jelas. Tulisannya tidak jelas? Ya. Yang lain jelas tidak di HP-nya? Jelas, Pak. Ya, jelas. Jelas. Ya, anggap saja jelas. Udah Ya. kirim di aku, Beb. Ya, anggap saja jelas. Oke, itu email Pak nanti kirimkan. Ya. Pak tunggu tugasnya sampai pukul 15.00 atau jam 3 nanti. Ya. Oke. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan. Sampai sini ada pertanyaan? Kate. Yakin? Tidak ada? Naila, ada pertanyaan? Nelsa? Tapi Ada. Asmi, jangan senyum dan melotot-melotot sendiri depan kamera. Ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, oke, ya udah. Kesimpulan hari ini, jadi sebagai penutup, kesimpulan kita hari ini, kita mempelajari tentang salah satu di nomor atletik. Atletik itu kan dikenal dengan olahraga 3L, lari, lempar, dan lompat. Ya, sekarang kita pelajari adalah salah satu pembelajaran di nomor lompat, yaitu lompat jauh. Ya. Tuh. Aku takut dikit lagi. Ya, lompat jauh. Jadi ada 4 tahap, yaitu mulai dari awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Baterai aku 19. Ya. Oke. Ada Aku pertanyaan lagi? sekarat. Ada pertanyaan kenapa Nabil? Baterai sekarat, Pak. Kau tahu sekarat, Pak. Sebagai Dikit penutup. lagi. Sebagai penutup. Baca dulu soalnya beliau. Kenapa ada mukaku? Astaga. Sabar, Pak. Mantap. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Aku belum. Oke, Pak. Bentar, Pak. HP baru. Hati baru. Iyalah, naik harga dari 700. Naik 200. Tentang lompat jauh. Tahapan melakukan lompat jauh. Awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Yo di sana lah. Ratu terbuang. Untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, kita tutup doa bersama-sama. Oke, Fahmi, tutup doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa. Doa, mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah atas kehadirannya untuk belajar online ya untuk kegiatan hari ini. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.